Sekalipun ada permintaan mohon untuk tidak hadir ke rumah, tidak layak di rumah, kita bisa menghadirkan diri kita masing-masing menggunakan media sosial yang semakin canggih ini. Marilah kita selaku murid-murid Kristus memulai melalui hal-hal yang kecil dan sederhana itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Romo, bruder, suster, bapak, ibu, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Pagi hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi pada hari Rabu masa biasa yang ke-14. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama dari aneka macam latar belakang yang berbeda. Semuanya diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Begitulah yang nanti akan kita dengarkan melalui sabdanya yang diwartakan bagi kita sekalian. Marilah kita persiapkan hati kita mengawali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Romo, bruder, suster, bapak, ibu, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Dari kitab Kejadian yang kita dengarkan tadi, dikisahkan bagaimana Yusuf yang pernah diperlakukan secara tidak baik oleh orang-orang sekitarnya dan khususnya saudara-saudaranya. Senyatanya di Mesir, Yusuf memberikan tumpangan, memberikan kebaikan untuk saudara-saudaranya yang ada di Israel. Yusuf diutus Allah untuk menghadirkan kedamaian, ketentraman karena kelaparan yang melanda bangsa Israel maupun juga bangsa-bangsa sekitarnya. Hari ini Yesus memanggil para murid yang pertama, macam-macam namanya, 12 jumlahnya, macam-macam latar belakangnya, ada yang dari kalangan nelayan, ada yang dari kalangan pemungut cukai, maupun juga yang lain-lainnya. Yang jelas mereka semua diutus untuk menghadirkan ketentraman, kedamaian, hadirnya kerajaan Allah. Yusuf itu namanya dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang berbeda nama, yang berbeda karakternya, sekalipun berasal dari satu keluarga. Yang jelas, panggilan perutusan tertuju untuk siapa saja. Di masa pandemi ini, ada juga yang mengatakan, misalnya dari tenaga kesehatan, supaya tetap protokol kesehatan, karena dari mereka yang diswab antigen, dari jumlah yang diswab lebih dari
30%, hampir 50% positif corona. Ada juga yang kemudian menimpali dengan komentar, ini saya masih menanti ada 2 pemakaman, padahal hari sudah semakin malam. Yang jelas, bukan hanya tenaga kesehatan saja yang diutus, bukan relawan saja yang diutus, tetapi kita semua, masing-masing pribadi, diutus untuk menghadirkan ketentraman, menghadirkan kedamaian di masa pandemi ini. Oleh karena itu, salah satu hal yang bisa kita lakukan kaitan dengan menghayati perutusan di masa pandemi ini, yakni hal kecil sederhana. Silahkan gunakan jari jemari untuk mensaring berita-berita yang ada, supaya dengan demikian kita tidak malah membuat semakin banyak yang cemas. Mari kita upayakan kebahagiaan sesama dengan menggunakan jari-jari pemberian Allah ini untuk menyaring berita-berita mana yang benar, mana yang hoax, yang palsu, dan sebagainya. Dengan demikian, kita diajak menjadi rasul-rasul di zaman digital di masa pandemi ini. Ketika panjenengan mendengar ada saudara-saudari yang meninggal dunia, dan dengan prokes kesehatan karena tidak bisa layat, kita pun bisa hadir langsung ke hati keluarga yang berduka, juga dengan menggunakan media sosial yang ada di tangan panjenengan. Ucapan bela sungkawa kiranya akan meneguhkan dan menguatkan itu yang terjadi. Sehingga dengan demikian, bagaimana kita menggunakan jari jemari kita untuk menjadi perpanjangan perutusan Tuhan di masa dunia digital di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita mulai masing-masing, sehingga dengan demikian ketika banyak orang yang merasa kecil hati karena tidak bisa datang ke makam atas pribadi-pribadi yang begitu dicintai semasa hidupnya, namun karena prokes tidak bisa sampai di makamnya dalam arti mendekat karena dilakukan oleh relawan. Sekalipun ada permintaan mohon untuk tidak hadir ke rumah, mohon untuk tidak layat di rumah, kita bisa menghadirkan diri kita masing-masing pada keluarga-keluarga yang sedang mengalami duka cita menggunakan media sosial yang semakin canggih ini. Marilah kita selaku murid-murid Kristus memulai melalui hal-hal yang kecil dan sederhana itu. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang selabad. Amin. Hati kudus Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Santa Peran Maria Bunda Kristus, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, doakanlah kami. Santa orang-orang suci yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, apa saja tengah-tengah pandemi corona, doakanlah kami. Para malaikat pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, apa saja tengah-tengah pandemi corona, doakanlah kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati siapa saja yang kita doakan dalam Ekaristi ini,
juga untuk yang beda-beda agama, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diterus wartakan belas kasih Allah. Amin.